Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis tentang pendidikan dan manhaj. Karya Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan, seorang ulama yang tinggal di Riyadh dan juga seorang doktor atau dosen di sebuah universitas, Muhammad bin Saud atau Jami'atul Imam, dikenal dengan sebutan Jami'atul Imam. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai hadis yang ke-6. Betul? Ke-6 ya. Saya ulangi lagi pembacaan hadis ini. Berkata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu taala, Al-hadits sadis, hadis ke-6. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa di antara kalian yang sanggup atau memiliki kemampuan, hendaknya ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, karena menikah itu lebih mudah untuk menundukkan pandangan dan lebih mudah untuk menjaga kemaluan. Dengan menikah itu lebih memudah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija, dan siapa yang tidak sanggup untuk menikah, hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya, akan menjadi tameng baginya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan imam yang 4, yaitu Imam Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Artinya hadis ini disepakati kesahihannya. Ya, ini hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa faidah dari hadis ini. Ya, kalau saya baca secara singkat, di antara faidah dari hadis ini, pertama, bahwasanya masa muda adalah masa paling subur dalam kehidupan seseorang. Nah, ini pertama. Lalu kedua, perhatian Islam terhadap masa ini. Masa apa? Muda. Kenapa? Karena besarnya pengaruh masa ini pada kehidupan di masa depan bagi pemiliknya. Masa muda ini masa yang sangat besar pengaruhnya pada masa depan si pemuda ini. Jadi kalau seorang masa mudanya dimanfaatkan dengan baik, maka masa depannya pun akan baik. Nah, itu. Lalu dari hadis ini juga kita sudah menyebutkan menyinggung faidah, yaitu segera. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk segera menikah, karena itu bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Lalu faidah berikutnya juga dari hadis ini, perintah untuk menjaga anggota badan, karena anggota badan ini akan menjadi nikmat bagi pemiliknya kalau dia menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan anggota badan bisa juga menjadi nikmah, lawannya nikmat. Nikmah ini bencana, azab ya, jika seseorang melalaikan anggota badannya. Jadi kita punya anggota badan ini adalah nikmat dari Allah. Kalau kita gunakan ini, anggota badan kita ini dengan baik, berarti itu akan menjadi nikmat bagi kita di dunia dan akhirat. Tapi kalau kita melalaikan anggota badan kita, gunakan untuk maksiat, maka anggota badan kita ini akan menjadi apa? Nikmah. Kalau nikmah nikmat, kalau nikmah bencana, kalau begitu.
Lalu pada pertemuan sebelumnya juga faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, besarnya pengaruh puasa dalam hal menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Artinya puasa itu berpengaruh sekali dalam hal ini. Bisa mendorong seorang untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya ini secara umum Bapak-bapak. Walaupun ada orang-orang tertentu yang ganjil, ya sudah puasa masih juga matanya jelalatan, ya masih juga nakal. Ada tidak tuh? Banyak. Oh, berarti udah bukan ganjil lagi ya. Ya, naudzubillah ya. Tapi secara umum itu, kalau orang udah berpuasa itu biasanya lebih tertahan ya. Makanya di sini disebutkan lagi faedah berikutnya. Di sini terdapat penjelasan tentang wasail syar'iyah, sarana yang sesuai syariat untuk meringankan syahwat seseorang. Jadi kalau seorang ingin mengekang, bukan mengekang istilahnya apa? Mengurangi ya gitu ya. Mengurangi syahwatnya, maka diantaranya dengan apa? Puasa ya. Wa adamul luju' ila ghairiha, dan jangan dia berpaling kepada selain puasa. Yang seperti apa? Alistimna, onani, alladzi yadur, yang mana itu membahayakan wala yanfa, dan tidak memberikan manfaat. Wa yahdim wala yabni, dan itu juga akan menghancurkan dan tidak membangun. Artinya tidak ada manfaatnya, bahkan itu berdosa ya. Ada pendapat yang kuat itu berdosa. Kalau seorang melakukan itu, kalau dia sudah ada ini dia belum menjalankan, dia melakukan gitu. Dia belum menjalankan nikah, belum tapi melakukan itu. Karena apa? Seandainya perbuatan tersebut diperbolehkan, tentu Nabi menyatakan siapa yang tidak mampu menikah maka silakan itu. Ya kan? Ya. Tapi Nabi menyatakan siapa yang belum mampu nikah hendaknya apa? Puasa, tidak disuruh itu. Ya. Jelas Bapak ya. Kecuali ini ada sebagian ulama memberikan pengecualian, kalau seorang sudah sudah puasa, syahwatnya ternyata masih juga belum itu, dan dia merasa dirinya khawatir terjatuh dalam zina, maka sebagian ulama menyatakan orang seperti ini udah dapat keringanan untuk itu, sekedar untuk mengurangi syahwatnya dengan itu. Tapi dia harus menjalankan tahapan-tahapannya tadi, harus puasa dulu dan menjauhi semua yang bisa memancing syahwat ya. Jelas Bapak-bapak ya. Ini ayat terakhir sampai sini ya. Yes, situ kan ya. Yes, lalu kita baca sini, berkata Syekh Hafizahullah, wa fihi, dalam sabda Nabi, wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak sanggup menikah hendaknya dia berpuasa, karena itu akan menjadi perisai baginya. Nah, dari kalimat ini terdapat faidah al-bu'du an kulli ma yuthiru syahwata mimma la yajuzu syar'an. Di dalam hadis ini terdapat dalam kalimat ini terdapat faedah perintah untuk menjauhi segala yang bisa membangkitkan syahwat dari perkara-perkara yang tidak diperbolehkan secara syariat. Dari perkara yang tidak diperbolehkan syariat. Artinya kalau perkara yang diperbolehkan syariat boleh. Ya tidak? Seorang suami mandang istrinya timbul syahwat, boleh tidak? Yang nggak boleh itu memandang sesuatu atau melakukan sesuatu yang membangkitkan syahwat, tapi itu diharamkan. Contohnya memandang wanita lain, bukan istrinya, bukan hamba sahayanya. Nah ini nggak boleh, ya. Termasuk juga nonton film yang mungkin ada adegan-adegan yang memancing syahwat, itu juga diharamkan. Ya, dari sini Bapak, kita bisa mengetahui hukum menonton film porno. Apa hukumnya berarti? Haram. Tapi herannya ada seorang kiai menyatakan makruh. Yang haram tuh lihat itu situs-situs radikal. Kalau lihat situs-situs radikal, website radikal ini haram. Adapun ini nonton film porno cuma makruh katanya. Berarti kiainya ya kiai makruh. Nah itulah, saya heran. Nonton film porno katanya makruh, tapi kalau lihat tulisan-tulisan orang-orang radikal katanya, fundamentalis, ini haram katanya. Astagfirullah. Ada yang kayak gitu. Ya ini faedah dari hadis tadi, perintah untuk menjauhi segala sesuatu yang membangkitkan syahwat dari perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Adapun perkara yang diperbolehkan syariat, justru kita jangan jauhi.
Contohnya apa? Ya istri. Istri kita kalau melihat istri mungkin bisa timbul syahwat. Nah yang seperti ini jangan dijauhi. Justru harusnya ditunaikan. Bahkan ketika menunaikannya seorang dapat pahala. Ya tidak? Betul. Ya kan? Makanya disebutkan oleh Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam persetubuhan yang kalian lakukan dengan pasangan kalian itu ada sedekah. Nah, para sahabat ketika mendengar sabda Nabi ini mereka keheranan. Masa orang melakukan hubungan itu dapat sedekah? Mereka berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun? Wahai Rasulullah, apakah mungkin salah seorang dari kita mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, tapi dia dapat pahala? Maka kata Rasulullah SAW, ara'aitum law wada'aha fi haram, akana 'alaihi wizrun? Menurut kalian, kalau seseorang melampiaskan syahwatnya pada yang haram, bukankah dia dapat dosa? Dapat dosa tidak? Dapat dosa. Fakadzalika idza wadda'a fi halal kana lahu ajrun. Kana lahu ajrun. Begitu juga kalau dia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka dia juga dapat pahala. Ya. Jadi dapat pahala ya. Suami istri ketika melakukan itu, maka jangan jauhi malah, dekati. Ya. Cari sedekah sebanyak mungkin. Ya. Yaitu faedah ini dari perkataan Nabi, siapa yang tidak sanggup menikah hendaknya berpuasa karena itu perisai bagi dirinya. Wa fihi, lalu faedah berikutnya dari hadis ini, dari kalimat sabda Nabi tadi itu, wa fihi anna du'atal khairi hum aulan nasi bil mubadarati ila zawaj. Dalam sabda Nabi tadi terdapat keterangan bahwasanya dai-dai, orang-orang yang mengajak kebaikan, mereka adalah orang yang paling pantas untuk segera apa? Menikah. Ya, seorang dai, ya kita semua dai ya. Orang ngajak pada kebaikan, mereka lah orang-orang yang paling pantas untuk segera menikah. Kenapa? Syekh menyebutkan alasannya. Pertama, li'alla tashghal, li'alla tushghala nufusuhum. Pertama, bima yadurruha min fitan syahawat. Ya. Pertama, alasannya apa? Orang-orang dai-dai yang mengajak kebaikan, orang yang paling pantas untuk segera menikah. Alasannya pertama, supaya hati mereka tidak tersibukkan dengan perkara, dengan fitnah syahwat yang membahayakan. Jadi supaya apa? Enggak mikir ke situ. Kalau udah nikah kan udah tenang kan? Kalau seorang dai, orang yang mengajak pada kebaikan tidak nikah, nanti dia dakwahnya pikirannya apa? Kiri kanan, ya tidak. Ya, tapi kalau dia sudah nikah, maka hatinya tidak tersibukkan dengan fitnah syahwat yang membahayakannya. Ya, ini faedah pertama ya. Kenapa orang yang mengajak pada kebaikan adalah orang yang paling pantas untuk apa? Segera nikah. Yaitu supaya hati mereka tidak tersibukkan dengan fitnah syahwat yang membahayakan mereka. Ini alasan pertama. Yang kedua, wa hatta yakunu qudwatan li ghairihim. Kedua, supaya mereka menjadi panutan bagi selain mereka. Selain mereka itu maksudnya apa? Orang yang didakwahi. Orang yang didakwahi. Ya, kalau kita mau berdakwah, hendaknya kita menjadi panutan bagi orang yang kita dakwahi dengan cara apa? Di antaranya ini. Makanya Bapak, seorang ulama yang sudah nikah dengan belum nikah beda kedudukannya. Kalau sudah nikah sedikit lebih tinggi lah kedudukannya dibandingkan yang belum nikah. Walaupun ini nggak mutlak ya, tergantung ilmunya. Tapi kalau dua ulama, yang satu ilmunya tinggi sudah nikah, yang satu ilmunya tinggi belum nikah, maka yang punya poin lebih adalah yang sudah nikah ya. Karena dia sudah mempraktekkan, mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan rumah tangga. Ya tidak? Nah, ini kan punya poin lebih kan? Nah, ya kita nggak berbicara masalah ilmu, masalah ini aja lah dalam kehidupan politik contohnya. Ada politisi misalkan, yang satu membujang, yang satu udah berkeluarga. Biasanya masyarakat melihat, oh ini udah berkeluarga, ini belum bujang, dia belum jelas bisa mimpin keluarganya, tapi udah mau mimpin negara. Biasanya kayak gitu kan? Ada orang gitu, pantasnya ini aja. Nah, itu dalam masalah politik, maka begitu juga dalam masalah agama ya. Jelas Bapak, Ibu ya. Ini lalu wafihi, lalu faedah berikutnya dari sabda Nabi tadi, anna man yatawalla
al-inayata bisyababil muslimin an yas'a li hifdhihim min fitnatis syahawat. Bahwasanya siapa yang mengurus urusan para pemuda kaum muslimin, memegang urusan pemuda kaum muslimin, hendaknya berusaha menjaga mereka dari fitnah syahwat. Jadi orang yang mengurus urusan pemuda kaum muslimin, urusan pemuda, hendaknya berusaha menjaga para pemuda dari fitnah syahwat, ya. Wa min babin aula fitnati syubhat, apalagi fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat kita harus menjaga para pemuda dari fitnah syahwat, apalagi fitnah syubhat. Pertanyaannya, apa yang maksud fitnah syubhat, Bapak? Apa bedanya syahwat dengan syubhat? Syubhat itu pemikiran. Ya, syubhat artinya pemikiran. Kalau syahwat, ya. Syahwat itu identiknya seperti ya ini, seorang fitnah syahwat seperti zina, seperti mabuk-mabukan, terus dan semacamnya. Kalau syubhat, pemikiran. Orang terjatuh dalam pemikiran liberal, seorang terjatuh dalam pemikiran komunisme, seorang terjatuh dalam pemikiran Jahmiyah, Mu'tazilah. Nah, ini kedua-duanya bahaya tidak? Iya. Bahaya kan? Tapi yang paling berbahaya adalah fitnah syubhat. Kenapa alasannya, Bapak? Karena dia merasa benar. Iya, fitnah syubhat ini, kalau orang udah kena fitnah syubhat merasa dirinya benar. Orang kalau sudah masuk pemikiran rusak di kepalanya, dia menyangka dirinya benar, sehingga akhirnya kemungkinan tobatnya kecil. Beda dengan orang yang terjatuh dalam fitnah syahwat. Seorang misalkan tergoda untuk berzina gara-gara ajakan teman-temannya. Saya yakin ketika dia sudah melakukan itu, dalam hati kecilnya ada rasa apa? Nyesal kan? Tapi kalau orang sudah kena fitnah syubhat, dalam kepalanya sudah ada pemikiran menyimpang, dia merasa dirinya benar. Bahkan rela untuk mati membela. Nah, ini Bapak ya, banyak gitu. Ya, contohnya para tokoh-tokoh ahli bid'ah, tokoh sekte-sekte yang bermunculan setelah Nabi meninggal. Di antara mereka ada yang sampai meninggal tetap mempertahankan pemikirannya. Seperti Jahm bin Safwan, pendiri sekte Jahmiyah. Dia mati dalam keadaan masih mempertahankan pemikirannya. Begitu Ghilan ad-Dimashqi, orang yang disembeli oleh khalifah. Jadi khalifah, itu namanya siapa khalifahnya? Ma'mun, bukan Ma'mun. Harun ar-Rasyid atau siapa? Lupa saya. Jadi khalifah ini berkata kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, Idul Adha ini. Selamat beridul Adha, selamat kalian menjalankan kurban kalian, dan saya pun sekarang akan berkurban dengan ini." Tokoh ahli bid'ah ini, Ghilan ad-Dimashqi. Artinya di ini hukum pancung, dipotong lehernya. Jadi silakan kalian menunaikan kurban kalian, saya juga akan berkurban dengan ini kan. Nah, dia rela mati diginikan. Bayangkan, padahal itu bid'ah kan, pemikiran kan, fitnah syubhat kan. Apa sebabnya dia sampai begitu? Merasa dirinya benar. Wah, inilah repotnya Bapak ya. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Ya. Kenapa? Kalau maksiat, orang yang melakukan maksiat sebanyak apapun, dalam hati kecilnya ada apa? Kesal. Tapi kalau orang melakukan bid'ah, orang udah kena fitnah syubhat di kepalanya, dia merasa dirinya benar. Walaupun dia dikucilkan, dijauhi, diapakan. Ya seperti tokoh ini saya nggak perlu sebutkan namanya lah. Tokoh liberal di Indonesia dulu kan, liberal tahun 90-an itu nggak terlalu inilah, di era Presiden Soeharto masih kecil. Belum populer. Iya, tapi setelah reformasi malah mereka terang-terangan. Ada tokoh liberal nih, sampai dia pernah nulis di koran Kompas, isinya tentang penyegaran Islam atau cacian serangan terhadap Al-Quran, serangan terhadap Nabi Muhammad. Nah, ketika dia dicaci maki, dia tegar sekali, sendirian padahal. Yang ini yang mencaci maki dia banyak orang, bahkan dia diancam mau dibunuh. Sampai ada yang memfatwakan dia sudah murtad. Fatwa hukuman mati untuk si ini, tokoh liberal ini. Tapi apakah dia mundur? Dia merasa dirinya benar. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Kalau orang sesat saja tegar membela prinsipnya, apalagi kita yang memang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, harusnya lebih tegar lagi ya. Jangan baru ini sedikit, diancam sedikit langsung mundur. Jangan ya. Kan insya Allah negara kita juga kan negara hukum kan. Kalau ada orang berani macam-macam
Ya kan urusan dengan polisi kan? Nggak bisa Bapak ya. Apa ada kita dipukul lalu oh udah hilang hak kita untuk ini menuntut. Apa bisa begitu? Enggak kan? Kita punya hak untuk ini kan? Ya artinya selama kita tidak ada kontak fisik, artinya tidak ada yang memperlakukan kita menyakiti kita secara fisik, kita nggak apa-apa, maju terus ya. Sampaikan ilmu, sebarkan ilmu. Nah, cuman mohon Bapak, kalau ada orang yang memprovokasi dengan mungkin tulisan dari WA atau mungkin perkataan, pesan saya sih jangan ditanggapi. Ya, sibukkan kita dengan ilmu. Nanti dengan sendirinya mereka capek sendiri. Tapi kalau kita meladeni mereka, sudah nggak akan selesai. Kita sama dengan mereka. Iya, sama dengan mereka, betul. Jadi kita tenang aja, sibukkan dengan ilmu. Dengan ilmu itulah nanti akan nampak mana orang yang berpenyakit, mana enggak. Dan saya jadi teringat dengan ini. Beliau pernah berpesan kepada murid-muridnya, kalian jangan sibukkan diri kalian dengan rudud, bantahan terhadap ahli bid'ah ini. Jangan sibukkan dengan itu. Walaupun membantah penting juga kan? Ya tidak? Tapi kata Syekh jangan sibukkan dengan itu. Sibukkan kalian dengan mentahqiq kitab. Mentahqiq kitab itu artinya meneliti dan menyeleksi mana tulisan yang benar, itu aja. Sibukkan dengan mentahqiq kitab, meneliti hadis, itu aja. Saya lebih senang, kata Syekh itu, kalau ini murid saya, udah bisa mentahqiq kitab ini, udah bisa mentahqiq kitab ini, daripada membantah sana sini. Ya bukan berarti membantah tidak boleh, membantah boleh, cuma jangan sampai jadi spesialis. Ya istilahnya kebablasan istilahnya. Keterusan sehingga kita lupa waktu, lupa belajar, kan nggak ada pentingnya, nggak bermanfaat ya. Seperlunya aja. Dan tidak semua tuduhan kita bantah Bapak. Kalau tuduhan yang benar-benar dusta, ini nggak usah tanggapi. Tapi kalau misalnya tuduhannya ini memang dalam artian ini yang ada hubungannya dengan ilmu, bukan fitnah, nggak apa-apa kita bantah. Kalau memang kita punya waktu dan ini tidak mengakibatkan makin panas, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini tuduhan ini cuma semata-mata fitnah, biarkan aja. Nanti mati dengan sendirinya. Jelas Bapak-Bapak? Itu nasihat untuk diri saya pribadi dan Bapak sekalian. Kita lagi diuji kesabaran kita. Sabar. Dengan sabarnya kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali lagi. Jadi orang yang mengurus urusan pemuda kaum muslimin hendaknya berusaha menjaga mereka dari fitnah syahwat, terutama fitnah syubhat, apalagi fitnah syubhat harus dijaga. Tapi ada syaratnya. Kata beliau, syariatan an yakuna dzalika hasba nususi syara' wifqa manhajis salafil ummah. Tapi dengan syarat yang demikian itu sesuai dengan nas-nas dari syariat. Artinya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan manhaj salaful ummah, sesuai dengan metodenya ulama salaf terdahulu. Artinya cara kita melindungi para pemuda dari fitnah syahwat dan syubhat harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para salaf, bukan dengan hasil ini sendiri. Ya, bisa jadi ada orang, ini para pemuda ini sepertinya mereka sibuk ini mungkin nyimeng atau istilahnya sibuk trek-trekan. Wah, bagaimana kalau kita alihkan mereka untuk zikir tapi dengan goyang-goyang sedikit lah. Karena ini disukai oleh para pemuda ya. Nah, ada sebagian orang begitu, ingin mengalihkan seorang dari maksiat tapi sayangnya menuju bid'ah. Nah, ini lebih parah lagi Bapak ya. Ya jangan ya. Makanya penting orang yang berdakwah itu harus punya ilmu. Kalau cuma modal perasaan ya begitu. Daripada mereka terlantar istilahnya sibuk di jalan, sibuk ini, alihkan mereka ke ini, ke masjid, tapi bikin sesuatu yang menyenangkan mereka. Mungkin dengan nyanyian atau tarian. Nah, dengan itu kan mereka teralihkan. Lupa dengan maksiatnya, akhirnya ke sini. Benar seperti itu Bapak? Enggak ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang. Ya Syekh, ada orang pelaku maksiat. Dia dulunya pokoknya maksiat lah, minuman keras, minuman keras ini dan ini disebutkan. Lalu sebagian orang berusaha menyadarkan orang-orang ini dengan cara apa? Dikasih nyanyian-nyanyian supaya orang ini nyanyian Islami lah, tanda kutipnya. Supaya rohani, supaya dia ini akhirnya suka lupa dengan maksiatnya lalu sibuk dengan ini.
Maka kata Syekh, yang seperti ini bukan metode salaf, bukan metode pengajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah berdakwah lewat itu, ya. Jadi dakwah sesuai yang dituntunkan oleh Nabi. Jangan mencampur adukan antara hak dengan batil, ya. Boleh ya. Makanya sekali lagi, yang orang yang terjun dalam dakwah harus orang yang punya ilmu. Kalau mengajak pada kebaikan memang tidak disyaratkan seorang ulama, seorang ustadz, siapapun bisa ngajak pada kebaikan. Contohnya, ada orang misalkan lagi duduk-duduk di jalan, lalu ngajak, kita ke masjid yuk. Apakah mesti seorang ulama kayak gini? Mesti seorang ustadz? Enggak kan? Siapapun bisa kan ke masjid. Nah ini nggak mesti seorang ustadz. Tapi kalau sudah berbicara masalah agama, Rasulullah bersabda, ini hukumnya begini, hukumnya begini. Yang berhak ngomong siapa? Orang yang berilmu. Kalau orang yang kemarin masih megang botol, dia langsung, Nabi SAW bersabda. Apa yang dia sampaikan? Kan nggak ada sampai kemarin baru megang botol ini, bawa botol ini. Nanti yang muncul di kepalanya apa? Oh, whisky harganya segini, bir. Bukan di Nabi. Ya makanya apa? Hendaknya kita ini ya bisa mengukur diri kita. Kalau kita memang punya ilmu, sampaikanlah. Kalau tidak punya ilmu ya lebih baik diam ya. Ya, dengan ini selesai. Kita dari hadis ke-6. Jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, jadi kesimpulannya dari hadis ini artinya kita bagi yang punya kemampuan untuk nikah hendaknya nikah ya. Karena manfaatnya lebih mudah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa, karena itu adalah perisai bagi dirinya. Itu makna hadis tersebut. Jelas? Ya, kita lanjut ya. Hadis ke-7. Hadisnya pendek nih. Al-hadits as-sabi'. Berkata Syekh hafizahullah, al-hadits as-sabi' an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ke-7 dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Saya ulangi lagi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Ini hadis tersebut. Ya, kita bahas Bapak-bapak. Di sini dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin artinya apa? Ibunya orang-orang beriman. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah meridainya. Aisyah adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ini adalah gelar untuk Aisyah. Apa untuk Aisyah saja? Tidak untuk semua istri Nabi. Semua istri Nabi gelarnya Ummul Mukminin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya, istri Nabi Muhammad maksudnya, adalah ibu-ibu mereka. Ibu mereka ini mereka siapa maksudnya? Nah, ini gelar bagi istri-istri Nabi. Artinya kalau seorang dikatakan ibunya orang yang beriman, berarti sikap kita kepada mereka yaitu menghormati, memuliakannya, jangan sampai mencelanya. Sebagaimana kita punya ibu, apakah mungkin kita mencela ibu kita? Tidak. Apakah mungkin kita menghinakan ibu kita? Tidak kan? Nah, begitu pula kita kepada istri-istri Nabi. Tidak boleh kita menghina mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, mereka mencela istri-istri Nabi, terutama Aisyah yang paling diserang habis. Aisyah ini dianggap pezina oleh orang Syiah. Ya, Nabi menikahi Aisyah dan Aisyah adalah pezina. Nah, ketika dikatakan Aisyah pezina, berarti mencela kepada siapa sebenarnya? Apakah Aisyah saja? Pada Nabi juga. Seakan-akan Nabi menikahi wanita yang kualitasnya seperti ini. Nah, itu celaan kepada Nabi, ya. Jadi Aisyah kata orang Syiah ini adalah pezina. Dan yang lebih uniknya lagi ada di antara mereka, Bapak-bapak, orang Syiah, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala,
innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah, ini kan kisah Bani Israel kan. Sesungguhnya Allah, ini kan ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Kata orang Syiah, yang dimaksud sapi betina adalah Aisyah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa Syiah sudah bukan Islam lagi, keluar ya. Karena celahan mereka terhadap para sahabat. Mereka itu sudah bukan istri Nabi, seluruh sahabat. Jadi kata mereka setelah Nabi meninggal hanya 6 orang yang masih Islam di antara para sahabat Nabi. Semuanya murtad setelah Nabi meninggal kecuali 6 orang. 6 orang itu siapa saja? Abu Zar. Apa? Abu Zar. Abu Dzar, Ali ya pertama, Ali, Abu Dzar, Hasan Hussein. Hasan Hussein, bukan, Salman, Salman Farisi. Miqdad. Ibn bin Aswad. Terus apa lagi? 2 lagi? Siapa? Kayak ada 2 lagi lah. Jadi mereka kecualikan. Selain itu kafir, murtad. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, dan semuanya sahabat kafir. Nah, ini keyakinan orang Syiah. Makanya mereka juga punya doa ad-du'a lis-sonamain, doa untuk 2 berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, maka Bapak itu permusuhan nyata orang Syiah terhadap para sahabat. Maka bohong. Maka jangan kita mudah tertipu dengan oh kita kan sama-sama bersaudara dengan kalian. Udahlah, nggak usah kita saling menyalahkan. Kita sama-sama umat Islam. Masih Bohong. sedikit. Hah? Itu karena sedikit mereka. Apanya? Karena mereka sedikit ya sih. Sedikit gitu. Tapi kalau udah banyak, jangan tanya. Ya contohnya yang di Iran, di Irak dulu kan, Yaman. di Yaman ya, di Yaman Utara ya. Kalau Yaman Selatan ini aman. sedikit. Ya. Yaman Utara lumayan banyak ya. Ya tapi ya kalau dibandingkan dulu sekarang udah mulai berkurang orang apa Syiah ya. Tapi tetap masih banyak. Tempatnya di Jakarta kan ada Ustaz, orang Syiah. Iya. Kenapa MUI nggak bisa mengusir orang Syiah? Dipelihara. Dalam MUI ada itu. Ada itu disusupi ya. Jadi gimana lagi? MUI kan melarang Syiah juga. Sampai sekarang belum ada fatwa menyatakan sesat dari MUI pusatnya. Kalau buku petunjuknya udah ada. Ada, ya. Pertanyaan kenapa kok susah sekali mengeluarkan fatwa sesat? Karena di dalam tubuh ini ada itu, terindikasi itu. Jadi repot. Jadi pernah ketika sidang, ini saya dengar dari ketua MUI. Mungkin bapak-bapak pernah dengar Profesor Yunhar Ilyas, ya kan? Ketua PP Muhammadiyah yang udah meninggal rahimahullah. Jadi beliau juga termasuk ketua MUI. Jadi beliau cerita ketika sidang membahas tentang Syiah, semua tokoh MUI itu udah berkumpul ingin menggolkan fatwa sesatnya Syiah. Ya, tapi ternyata ada satu anggotanya yang apa istilahnya keluar dari sidang namanya apa? Abstain. Tidak absen. Wall All out ya, All out. all out ya, ya keluar, nggak mau, ini nggak setuju. Nah, itu. Nah, jadi akhirnya nggak gimana, nggak ada keputusan itu. Akhirnya gimana para anggota MUI yang ini yang ingin menggolkan fatwa itu, akhirnya karena nggak jadi fatwa sesat, akhirnya mereka cuma bikin Buku ya. buku panduan. Ada yang warna merah. Ada kan? Iya, ada. Iya, buku panduan. Tapi belum muncul fatwa sesat. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia udah keluar Asli. tegas itu. Makanya saya lihat di internet orang Syiah di Iran mencaci maki pemerintah Malaysia gara-gara memfatwakan sesatnya Syiah. Itu kadang tegas kalau menurut saya. Kalau sini memang luar biasa. Di Indonesia ini banyak tarik ulur ya. Bebas Indonesia. Iya. Dan juga banyak kepentingan di situ. Artinya para politisi pun bermain juga di situ. Mereka juga kan nggak ingin, misalnya gini, contohnya gini Bapak. Saya pernah lihat berita ada seorang tokoh politisi di Indonesia. Dia belajar di Arab Saudi. S1, S2, S3 di Saudi. Bahkan disertasinya tentang Syiah. Pesantren Syiah dia. Nah, ketika pulang ke Indonesia, dia jadi dosen, tidak berapa lama sibuk dengan politik. Nah, ketika pemilihan gubernur di suatu daerah, dia ditanya tentang pendapat tentang Syiah. Bagaimana pendapat tentang Syiah? Apa jawaban dia? Saya nggak mau termasuk kelompok yang mengkafir-kafirkan umat Islam. Tiba-tiba kok lupa. Dulu padahal disertasi dia tentang Syiah. Harusnya kan, ya Syiah tersesat, itu selesai kan? Tapi dia tiba-tiba berubah. Saya nggak mau termasuk kelompok yang mengkafir-kafirkan umat Islam. Takut tidak dapat Kira-kira suara. kenapa? Takut tidak dapat suara. Itulah. Nah, jadi banyak
Waduh, susah jadi. Pertama politisinya begitu, dan di tubuh itu pun ada itu. Jadi makanya sampai sekarang belum keluar fatwa itu ya. Di bagian pemerintahan pun. Iya, di bagian pemerintah udah disusupi di beberapa tempat. Bahkan saya dapat kabar dari seorang ini Ustadz, ada di mana ya? Di buku kurikulum entah SMP atau SMA. Di situ ketika menyinggung tentang Wali Songo disebutkan tentang bahwa dia ini mengambil apa istilahnya apa ya? Siapa yang Maulana Malik? Saya lupa gitu. Pokoknya ini katanya tokoh Syiah. Pernah baca ya? Iya. Iya, SMP ya. Lihat tuh, bagaimana mereka sudah bisa masukkan kurikulum, masukkan pengaruh mereka ke dalam kurikulum pendidikan. Nah ini lihat, mereka udah bergerak dengan itu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Maka kita bekali keluarga kita, terutama anak kita di masa depan ini dengan akidah yang kuat, supaya tidak terpengaruh. Jangan merasa aman Bapak ya. Jangan merasa oh saya udah keluarga udah ngaji, anak udah ngaji. Siapa yang menjamin kita seperti itu? Bapak-bapak tahu Jalaluddin Rahmat? Dia dulunya dia ternyata anggota Muhammadiyah dia. Bayangkan. Tapi siapa sangka berubah jadi Iya, dia berangkat katanya cerita yang cerita ini juga anggota MUI. Dia dengan temannya sama-sama berangkat ke Sri Lanka atau India, saya lupa gitu, untuk seminar Syiah, diundang. Setelah ikut seminar itu pulang, yang satu temannya masih sehat, yang ini sudah sakit, sudah terpengaruh, terkontaminasi. Nah itulah. Padahal dia bisa dibilang sebelum pergi ke itu dia seorang dai Muhammadiyah kan. Tapi siapa yang nyangka dia berubah? Nah itu nggak ada jaminan ya. Jadi kita diperintahkan menjauhi semua dai-dai fitnah, dai-dai syubhat, dai-dai yang membawa pemikiran sesat. Ya, nggak usah kita saya pengen belajar dari dia, saya ingin mencari kebaikannya. Karena ada sebagian orang gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, saya kan kebenaran harus dicari dari siapapun, kata dia. Saya ingin cari kebaikannya. Adapun salahnya saya tinggalkan. Kalau yang ngomong begini ulama besar nggak apa-apa, akhirnya kuat. Dia bisa apa? Saya kan milah-milih, oh ini benar salah. Tapi kalau yang ngomongnya kita, siapa yang menjamin kita akan ngambil yang baiknya, lalu yang salahnya ditinggalkan? Bisa jadi semuanya diambil, atau yang salahnya diambil dengan alasan ini baik. Nah, ini nggak ada jaminan Bapak ya? Ya tidak? Ya kalau kita yang ilmunya pas-pasan, kita kita ngambil kebaikannya saja, yang salah kita tinggalkan. Ternyata yang kita ambil adalah yang salahnya. Mungkin tidak? Mungkin ya. Jangankan kita, Imam Abdul Wafa, seorang ulama Ahlus Sunnah dari kalangan mazhab Hambali, dia belajar sama orang-orang Mu'tazilah. Ibnu Aqil. Iya, Abdul Wafa Ibnu Aqil. Namanya Abdul Wafa Ibnu Aqil. Ya, dia belajar kepada orang Mu'tazilah. Ditegur oleh teman-temannya, ngapain kamu belajar sama Mu'tazilah? Masih banyak ulama Ahlus Sunnah. Kata Abdul Wafa ini apa? Saya ingin mengambil yang kebaikan mereka. Mengambil kebaikan mereka. Mereka kan orang yang logikanya gini-gini. Akhirnya udah. Nah, dia asalnya cuma ngambil kebaikan. Ternyata di kemudian hari dia jadi Mu'tazilah. Dia ngambil kebaikan, akhirnya semuanya diambil. Nah, begitu juga Imran bin Hittan, seorang ulama Ahlus Sunnah juga nih, bukan penuntut ilmu, bukan orang awam. Dia menikahi seorang wanita Khawarij dengan tujuan membuat dia sadar supaya dia dapat hidayah. Nah, setelah nikah ternyata Imran bin Hittan yang dapat hidayah. Dianya malah jadi Khawarij. Tujuan supaya ini sadar kan, wanita ini sadar dari pemikiran Khawarijnya supaya jadi Ahlus Sunnah. Ternyata dianya malah jadi Khawarij. Si Imran bin Hittannya ulama, bayangkan, jadi Khawarij. Bukan penuntut ilmu, bukan santri, bukan orang biasa, tapi seorang ulama. Ternyata berubah. Maka jangan merasa aman dari fitnah, terutama fitnah syubhat. Nah ini, jadi tugas kita lah mendalami. Ya, terutama Bapak, yang saya tekankan masalah akidah. Akidah. Kita perkuat akidah ini. Kalau akidah kita kuat, insya Allah kita bisa menangkis, ya dengan izin Allah menangkis pengaruh-pengaruh rusak tersebut. Jelas Bapak? Ya, waktunya sudah habis ya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan faidah dari hadis ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.